Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Ahmad Maulana Liudin, ada Khotibul Umam, ada Siti Nurliah, ada Siti Alfiah, dan juga ada Devi Pujiani. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang salah satu dari teori, yaitu dari teori Christine M. Swanson. Nah, kawan-kawan, inilah sosok dari Christine M. Swanson ini. Ada sebuah pengertian yang sangat terkenal di kalangan orang-orang kesehatan tentang caring. Jadi, Christine M. Swanson ini mengemukakan bahwa caring is a nurturing way of relating to valued other toward whom one feels a personal sense of commitment and responsibility. Swanson 1991. Nah, kawan-kawan, apa sih teori Swanson itu dan apa pandangan menurut teori Swanson dalam paradigma keperawatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan dari presentator kelompok 3. Mari kawan kita simak agar kita paham semuanya ya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke teori, saya akan membacakan riwayat pendidikan dan karir dari Christine M. Swanson. Baik, beliau lahir pada tanggal 13 Januari 1953 di Provinsi Rhode Island. Kemudian pada tahun 1975, beliau memperoleh gelar sarjana muda magna cum laude dari University of Rhode Island College of Nursing. Kemudian beliau mulai berkarir sebagai register nurse pada University of Massachusetts Medical Center di Worcester. Kemudian pada tahun 1978 beliau memperoleh magister keperawatan di University of Pennsylvania di Philadelphia. Kemudian beliau bekerja selama 1 tahun sebagai instruktur klinik keperawatan medikal bedah di University of Pennsylvania School of Nursing dan terdaftar pada program PhD keperawatan di University of Colorado di Denver. Kemudian pada saat pendidikan doktoral, beliau tergabung dalam kegiatan profesi kesehatan dan berpartisipasi dalam kelompok pendukung kelahiran sesar yang berfokus pada pasien mengalami keguguran. Kemudian pada tahun 2002, beliau mendapat penghargaan alumnus ternama dari University Rhode Island. Kemudian pada tahun 2004, beliau terpilih sebagai rekan dalam program binaraga eksekutif Robert Wood Johnson Yayasan Perawat Eksekutif. Dan pada tahun 2009, beliau diangkat sebagai dekan dan alumni profesor di University of North Carolina. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan membacakan materi selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu maintaining belief, mempertahankan keyakinan pada pasien untuk melewati suatu peristiwa dan menghadapinya penuh makna. Jadi si perawat tuh perlu mempertahankan atau membangun suatu keyakinan dari si pasien, sehingga dia punya harapan, rasa percaya diri, punya optimisme, dan menumbuhkan suatu arti atau hikmah dari apa yang pernah dia alami. Yang kedua yaitu knowing. Knowing di sini memahami makna atas kejadian pada kehidupan orang lain. Jadi kita tuh memberikan suatu pengertian dari suatu event atau kejadian yang dialami si pasien tersebut.
kita tidak hanya membandingkan suatu asumsi-asumsi yang belum tentu benar, tapi memang kita care dengan apa yang pernah dialami pasien tersebut. Lanjut untuk yang ketiga yaitu being with, yang artinya menunjukkan perasaan kepada pasien. Menunjukkan perasaan kepada pasien tuh kayak ketika si pasien lagi merasa emosionalnya lagi terganggu atau lagi banyak pikiran, disitulah kita harus berperan penting untuk menunjukkan kalau kita tuh perhatian ke dia. Kita juga punya empati kayak, ih, apa yang si pasien rasain kita juga bisa rasain gitu. Yang keempat yaitu doing for. Bekerja sama melakukan suatu tindakan yang bisa dilakukan, mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan, kenyamanan, menjaga privasi dan martabat pasien. Jadi ini arti memperlakukan sesuatu untuk orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Jika dia ingin diperlakukan baik, ya dia juga harus memperlakukan baik orang lain. Jadi dia bisa mengantisipasi kebutuhan klien, terus memberikan rasa nyaman, memberikan perawatan yang terampil dan kompeten, dan juga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan, dan juga perlindungan untuk si pasien tersebut. Yang kelima yaitu enabling, memfasilitasi pasien pada kondisi transisi. Enabling ini artinya memungkinkan bisa atau menjadikan bisa. Jadi memfasilitasi pasien ini untuk bisa melakukan sesuatu transisi hidup atau masalah dengan cara fokus terhadap kejadian itu, kemudian mengajarkan, menjelaskan, memberikan support, kemudian memvalidasi perasaan dari klien dan memberikan suatu alternatif solusi serta memberikan umpan balik atau masukan-masukan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori Swanson ini. Definisi dari teori Swanson ini tadi kita sudah membacanya, sudah melihatnya di slide pertama. Jadi, kunci dari definisi ini adalah memberikan asuhan keperawatan yang sangat bernilai kepada pasien, penuh dengan rasa komitmen dan juga rasa bertanggung jawab. Teori Swanson ini juga menjelaskan tentang proses caring yang terdiri dari bagaimana seorang perawat mengerti kejadian yang berarti dalam hidup pasien, serta melakukan suatu hal kepada pasien sebagaimana dia melakukannya kepada diri sendiri. Jadi lebih simpelnya itu adalah sebagaimana seorang perawat bisa menyayangi pasien sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri, dan juga memberikan informasi kepada pasien serta memudahkan jalan pasien dalam menjalani masa penyembuhannya, serta memberikan kepercayaan kepada pasien dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Teori caring ini juga didasarkan atas rasa saling kepercayaan, percaya antara perawat dan juga pasien. Didukung dengan kita mengetahui keadaan pasien yang sebenarnya, yang real, maka dengan kita mengetahuinya, maka akan hadir rasa emosional dan juga rasa fisik kita kepada pasien. Maka akan timbullah proses caring tersebut. Teori Swanson ini dikembangkan dari penelitian beliau dari studi fenomenologis dari seorang wanita yang keguguran yang tidak terduga, pengasuhan bayi prematur, dan juga bayi yang sakit di perawatan intensif bayi baru lahir. Nah, dari semua penelitian beliau, Swanson ini mempelajari bagaimana membersamai pasiennya dengan mengetahui keadaan realitas, sehingga bisa datang rasa fisik dan juga rasa emosionalnya. Contoh praktik dari teori Swanson ini adalah ketika seorang perawat di rumah sakit, dia sedang mendampingi keluarga baru yang sedang menanti kelahiran si buah hati pertamanya. Nah, si perawat seharusnya melibatkan orang tua baru ini dalam memandikan bayi yang baru lahir dengan keadaan yang aman dan nyaman serta tidak terburu-buru. Dengan tujuan si orang tua baru ini bisa memperhatikan dan bertanya kepada perawat yang sedang memperhatikannya. Dengan hasil
dengan hasil nanti si orang tua baru ini bisa dan mengerti cara memandikan bayinya yang baru lahir secara mandiri ketika di rumah. Swanson mengatakan bahwa perawat yang memiliki minim pengalaman atau masih pemula atau masih perawat baru biasanya kurang optimal dalam sikap caring terhadap pasien. Namun sebaliknya, teknik dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang perawat yang sudah lama atau perawat senior pastinya memiliki jam terbang yang banyak dan memiliki pengalaman yang sangat rumit. Biasanya mereka menentukan sendiri sikap caringnya terhadap pasien. Saya menegaskan, terlepas dari pengalaman dalam keperawatannya selama bertahun-tahun, caring disampaikan dengan rangkaian yang berurutan yang diciptakan oleh sikap filosofis perawat tersebut. Pemahaman akan pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan kepada pasien dan tindakan terapeutik dan konsekuensi perawatan yang diharapkan oleh pasien. Sekarang kita akan membahas tentang pandangan teori Swanson terhadap paradigma keperawatan. Seperti yang telah kita ketahui, paradigma keperawatan itu ada 4, yaitu ada individu, ada kesehatan, ada keperawatan, dan juga ada lingkungan. Swanson memandang individu itu sebagai sesuatu yang unik, karena individu itu makhluk yang unik yang terdiri dari beberapa unsur, ada pemikiran, ada perasaan, dan juga ada perilaku yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui, semua manusia itu memiliki perilaku yang berbeda-beda dari individu yang lainnya. Makanya dari itu, Swanson menganggap individu itu sebagai sesuatu yang unik. Kemudian ada keperawatan. Swanson memandang keperawatan atau perawat. Swanson mendefinisikan bahwa perawat itu adalah seseorang yang memberikan pelayanan keperawatan untuk mencapai kesejahteraan setiap individu. Kemudian di sini yang ketiga ada kesehatan. Perawat selain memberikan pelayanan keperawatan, tetapi perawat tidak hanya berfokus pada bagaimana si pasien ini bisa sembuh, tetapi perawat juga harus bisa membantu si pasien agar dapat mencapai, memelihara, dan mendapatkan kembali tingkat kesehatan atau kesejahteraan hidupnya yang normal seperti dahulu. Kemudian yang keempat ada lingkungan. Swanson memandang lingkungan inilah yang dapat mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh pasien. Bisa seperti dari lingkungan politik, dari biofisikal, psikologis, ekonomi, dan yang lainnya. Selanjutnya, kritisi teori Swanson. Yang pertama ada clarity atau kejelasan. Dari teori Swanson juga sudah sangat jelas ya. Dan yang dimaksud clarity adalah hubungan kontekstual dan konsep disiplin keperawatan, di mana dia juga menjelaskan tentang individu, perawat, lingkungan, dan kesehatan dalam suatu interaksi perawat dan klien, sehingga bisa menjelaskan dari paradigma keperawatan. Jadi yang kedua, simplicity atau kesederhanaan. Karena tujuan utama dari teori Swanson juga mendorong keperawatan yang difokuskan pada kebutuhan individu sambil memupuk martabat rasa hormat dan pemberdayaan diri pada klien. Jadi dalam simplicity atau kesederhanaan ini akan memungkinkan perawat untuk memahami dan mempraktekkan dalam pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya, generality atau sejauh mana teori ini berkembang. Jadi maksudnya bahwa teori ini dapat diterapkan atau ditetapkan pada penelitian atau pekerjaan klinis dengan populasi masyarakat yang berbeda atau beragam. Contohnya bisa dilakukan di puskesmas, praktek mandiri, klinik, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan lainnya. Yang selanjutnya ada accessibility atau dioperasionalkan atau diakses. Jadi untuk memperkuat ketetapan dan kesederhanaan atau kelengkapan dari teori ini, Swanson juga
memperkuat ketetapan sehingga teori ini mudah ditetapkan atau diakses, dioperasionalkan dengan mudah dalam berbagai penelitian yang berhasil atau sukses. Jadi yang terakhir ada importance atau bagaimana kepentingan teori ini. Jadi teori ini mampu menggambarkan hubungan antara perawat dan klien yang mempromosikan keutuhan dan penyembuhan. Teori ini mampu menawarkan suatu kerangka kerja yang bisa meningkatkan aspek keperawatan dan juga aspek pelayanan keperawatan, pendidikan keperawatan, dan juga riset keperawatan.